Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Alfiani Putri dari kelompok 11. Saya dari Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Saya dari kelas A semester 1 IAIN Kediri. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang bertemakan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila. Pancasila merupakan landasan ideologi untuk kehidupan bangsa Indonesia. Pilar ideologi ini memuat 5 sila yang mencakup seluruh aspek, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan. Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta terdiri dari 2 kata, yakni panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila artinya prinsip. Jika diartikan secara menyeluruh, Pancasila berarti pedoman kehidupan, berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga dapat diartikan sebagai landasan fundamental dalam kehidupan. Dengan kata lain, Pancasila memuat nilai dan norma yang bisa dijadikan pedoman untuk berperilaku. Pada tanggal 1 Maret 1945 telah dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Ajiman Weddiodiningrat. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Rajiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Pertanyaan singkat dan menarik ini nampaknya hanya 2 orang saja yang memikirkan soal dasar negara secara mendasar, yakni Dr. Rajiman sendiri dan Insinyur Soekarno. Perhatian para anggota BPUPKI telah tersita pada masalah yang bersifat ketatanegaraan, seperti bagaimana bentuk negara, siapa yang akan menjadi pejabat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan sebagainya. Dalam pidatonya, 1 Juni 1945, yang kemudian diberi judul Lahirnya Pancasila, Insinyur Soekarno menyinggung pembicaraan tentang dasar negara. Akan tetapi, para pembicara tidak memberikan jawaban memuaskan kepada Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman. Gagasan tentang dasar negara yang diajukan oleh seorang anggota ditolak juga oleh anggota lainnya. Selanjutnya, pada saat giliran Soekarno yang menyodorkan Pancasila sebagai dasar negara dapat diterima baik oleh ketua maupun anggota BPUPKI. Pertanyaan Dr. Rajiman menjadi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia karena konsepsi Pancasila sebagai jawaban dari Insinyur Soekarno yang pada kenyataannya melahirkan berbagai permasalahan yang terus-menerus diperdebatkan. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama, 5 dasar oleh Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Yang kedua ada Pancasila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila.
Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Kemanusiaan atau internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan atau sosial. Dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Sebelum sidang pertama berakhir, dibentuk suatu panitia kecil yang bertujuan untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan untuk menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Dari panitia kecil itu dipilih 9 orang yang dikenal dengan Panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana ini disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Saat ini Indonesia memiliki 17.000 pulau dengan 269 juta penduduk dan 714 suku serta 1.100 bahasa. Karena keberagaman tersebut, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya raya. Dengan kekayaan yang dimiliki sebagai warga Indonesia sepatutnya harus turut bangga. Akan tetapi, semakin banyaknya keberagaman serta perbedaan, semisal perbedaan suku, ras, budaya, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya, juga sangat banyak terdapat konflik yang terjadi. Maka, untuk menjauhi dan menghindari terjadinya konflik ini, sebagai warga Indonesia harus saling menghargai, menjaga satu sama lain, menerima pendapat yang berbeda, serta mencintai keberagaman yang ada tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, supaya tidak akan terjadi perpecahan antara warga Indonesia. Dengan adanya beberapa perbedaan, maka diciptakan suatu pedoman hidup yang disebut dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara yang dapat menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia ini menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Lanjut pada pembahasan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa artinya bahwa alat untuk menjaga keutuhan NKRI. Hal ini ditunjukkan dengan sila ketiga Pancasila. Sila Persatuan Indonesia yang menunjukkan Pancasila menjunjung tinggi persatuan bangsa. Sila Persatuan Indonesia juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki perbedaan yang beragam. Para pemimpin bangsa, terutama yang terlibat dalam penyusunan dasar negara, sangat mengerti dan menghormati perbedaan yang ada di dalam masyarakat, baik dalam perbedaan bahasa, suku bangsa, budaya, politik, serta agama dan kepercayaan. Pancasila menjadi pemersatu utuhnya NKRI, kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi ini, mengharuskan manusia untuk melestarikan alat pemersatu bangsa agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang luhur di dalam Pancasila agar tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia. Berikutnya, tentang fungsi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Yang pertama, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Hal ini berarti Pancasila sangat berarti dan melekat erat pada kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus sebagai penentu eksistensi bangsa, juga menjadi penyemangat bangsa Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Yang kedua, Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia. Sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri khas yang dapat membedakan dengan bangsa lain. Ciri-ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian
dan kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Yang ketiga, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digunakan sebagai petunjuk, penuntun, dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia. Falsafah berasal dari kata filosofia. Philos berarti mencintai, sophia berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, secara harfiah, falsafah berarti mencintai kebenaran. Falsafah berarti pula sebagai pandangan hidup, sikap hidup, pegangan hidup, dan tuntunan hidup. Dengan demikian, Pancasila sebagai falsafah oleh bangsa Indonesia benar-benar diyakini memiliki kebenaran. Yang kelima, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Isi dan tujuan dari semua perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.